Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, dan pada video kali ini kita akan membahas soal-soal TPS geometri yang digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi via jalur UTBK gitu ya. Nah, sebelumnya seperti biasa minta tolong untuk like, subscribe, dan share supaya video ini bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama yang akan kita bahas kelanjutan yang kemarin. Perhatikan gambar. Yang ditanya adalah besarnya sudut ABC. Di situ diketahui ada dua pasang garis yang sejajar. Ada garis BC dengan GF, dia sejajar. Kemudian AE dengan AB dengan ED, dia juga sejajar. Sedangkan BD tegak lurus dengan BC. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar sudut ABC? Untuk mencari besar sudut ABC kita tandai dulu besar sudut ABC ya. Ini yang kita cari. Nah, ingat satu hal, ketika ada suatu garis gitu ya. Nah, ini ada dua garis yang sejajar. Kemudian ada garis, misal ini garis G dan garis H. Kemudian ada garis K. Nah, ada garis K tegak lurus dengan H. Jika garis G dan H-nya sejajar dan K tegak lurus G, otomatis K juga tegak lurus G. Gitu ya. Nah, tadi karena G sejajar H dan H tegak lurus K, maka secara otomatis G juga tegak lurus K. Jika suatu garis tegak lurus dengan satu garis, maka garis itu juga tegak lurus dengan garis yang sejajar dengan garis itu, gitu ya. Nah, di sini ada garis BD. BD tegak lurus BC. Maka BD juga tegak lurus GF. Berarti di sini juga tegak lurus. Nah, karena ini tegak lurus berarti sudutnya 90. Padahal kita tahu kalau berpelurus jumlah sudutnya 180. Sudah ada 90. Berarti 180 kurangi 90 jadi 90. 90 kurangi 40 sisanya 50. Maka ini 50. Nah, perhatikan ini 50. Lah ini berapa? Ingat antara ABD gitu ya. Perhatikan untuk sudut ABD dengan BDE dan sudut BDE, dia hubungannya adalah sepihak. Dua sudut yang sepihak, maka jumlahnya adalah 180. Karena di sini 50, maka di sini 130. Nah, dalam satu lingkaran penuh jumlah sudutnya 360. Padahal di sini 130, di sini 90. Maka sudut ABC bisa kita cari, sudut ABC sama dengan 360 dikurangi 130 ditambah 90. Nah, 130 ditambah 90 220 gitu ya, 220. Maka sisanya adalah 140 derajat. Berarti jawaban yang benar adalah B gitu ya. Ini untuk soal yang pertama. Lanjut ke soal berikutnya. Ya, perhatikan gambar. Ada sebuah persegi panjang, di dalamnya ada 3 lingkaran yang saling bersinggungan dan dia juga menyinggung dengan sisi-sisi pada persegi panjang. Kalian lihat seperti ini bentukannya. Kemudian ada garis diagonal persegi panjang. Satu garis diagonal persegi panjang memotong lingkaran-lingkaran ini. Pertanyaannya adalah, jika panjang ini 42, di sini tidak diketahui ya. Nah, saya tulis saja. Jika panjang di sini 42, panjang persegi panjang, pertanyaannya adalah berapa luas daerah yang diarsir. Kita diminta untuk mencari luas daerah yang diarsir. Nah, untuk mencari luas daerah yang diarsir, caranya gini. Ini 42, itu sama saja 3 kali diameter lingkaran. Berarti lebar persegi panjang ini karena sama dengan 1 diameter lingkaran, sama saja 42 dibagi 3. 42 dibagi 3, 14. Berarti
lebar persegi panjang ini panjangnya 14 cm. Yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir lah. Bagaimana dengan luas daerah yang diarsir? Kita perhatikan coba. Luas yang ini, yang saya tunjuk, ini sama dengan luas ini. Maka bisa kita pindah ke sini, yang diarsir di sini. Ya. Nah, masuk ke sini. Ini yang diarsir. Yang dari sini dipindah ke sini karena sama luasnya. Gitu ya. Kemudian, kalian perhatikan. Antara ini dengan ini luasnya sama. Karena ini benar-benar memotongnya persis pas gitu ya. Ini dengan ini sama. Karena sama, otomatis ini ditambah ini sama dengan luas lingkaran penuh. Yang ini kecil, sekali lagi yang kecil ini ditambah yang ini gitu ya. Ini dari sini ke sini. Ini dengan ini berarti sama saja luas lingkaran penuh. Artinya luas daerah yang diarsir sama dengan luas segitiga. Nah, separuhnya persegi panjang, luas segitiga dikurangi luas lingkaran. Luas lingkarannya ini, yang saya kasih warna biru, ini sama saja luas lingkaran. Gitu ya. Nah, luas segitiganya bagaimana? Kalau luas segitiga kita tahu setengah kali alas kali tinggi, alasnya 14, tingginya 42 atau sebaliknya. Luas lingkaran, karena lingkaran ini berdiameter 14, maka jari-jarinya 7. Jadi luas lingkarannya pi r kuadrat 22 per 7 kali 7 kali 7. 42 dibagi 2, atau ini 14 bagi 2, 7 gitu ya. Sedangkan ini juga bisa dicoret. Nah, 7 dikali 42 sama dengan 7 kali 2, 14. 7 kali 4, 28, berarti 294. 22 kali 7, 154. Berarti hasilnya adalah 140 cm persegi. Berarti jawaban yang benar adalah D. Seperti itu. Next ke soal berikutnya. Soal selanjutnya, di sini ada dua lingkaran yang saling beririsan gitu ya. Irisannya adalah yang warna putih ini, mohon maaf gitu ya kalau gambarnya agak sedikit jelek karena memang ketika di print seperti ini jadinya gitu ya. Awalnya bagus. Nah, oke, ada jari-jari lingkaran A dan jari-jari lingkaran B berturut-turut 5 dan 6. Berarti yang 5 cm yang kecil, 6 cm yang besar ini. Yang ditanyakan adalah selisih luas daerah yang diarsir pada kedua lingkaran. Gitu ya. Berarti gini, ini ada lingkaran yang besar, ini adalah yang lingkaran kecil. Yang ditanya, ini misalkan saya tulis luas 1, luas daerah yang diarsir besar ini. Ini yang saya tulis misalkan luas kedua. Yang ditanyakan adalah luas ke-1 dikurangi luas 2. Gitu. Jawabannya berapa? Nah, kalau ada soal seperti ini sebenarnya mudah saja. Jangan terkecoh dengan irisan ini. Karena apa? Coba kita misalkan luas irisan ini adalah X. Kita coba gitu. Kita misalkan luas irisan ini adalah X. Maka ketika yang ditanya adalah luas 1 dikurangi luas 2 karena selisih. Yang ditanya luas 1 dikurangi luas 2. Maka luas 1 sama saja luas lingkaran besar dikurangi X. Gitu ya. Maka luas 1 bisa ditulis luas lingkaran besar dikurangi X. Dikurangi. Luas yang kedua itu sama saja luas lingkaran yang kecil dikurangi X. Luas yang kedua ini sama saja luas lingkaran kecil dikurangi X. Gitu ya. Luas yang kecil dikurangi X. Nah, ketika kita kurungnya buka, luas lingkaran yang besar dikurangi X, dikurangi luas lingkaran yang kecil, negatif ketemu negatif, positif gitu ya, ditambah X. Maka di sini kalau kita lihat, negatif X dengan positif X hilang. Artinya, selisih luas daerah 1 dan luas daerah 2 sama saja selisih lingkaran besar dengan lingkaran yang kecil. Nah, luas lingkaran yang besar karena jari-jarinya 6, rumusnya adalah pi r kuadrat, pi kali 6 kuadrat. Sedangkan yang kecil jari-jarinya 5, berarti pi kali 5
kuadrat. 6 kuadrat 36 pi min 5 kuadrat 25 jadi 25 pi. Maka 36 pi dikurangi 25 pi sama dengan 11 pi gitu ya. Oke, ini untuk soal seperti ini mudah ya. Oke, next untuk soal berikutnya. Berikutnya perhatikan gambar. Diketahui ada A, B, C, D. Ini adalah sebuah jajar genjang. Artinya ketika ini sebuah jajar genjang, maka sisi yang berhadapan sejajar gitu ya. Ini penting sekali untuk menentukan sudut. Pertanyaannya adalah berapa besar sudut Y? Ini kecil sekali di sini. Jika ini 56, ini 82, ini 55. Gitu ya. Caranya bagaimana untuk menentukan besarnya sudut Y gitu ya. Oke, kalau ada soal seperti ini caranya bagaimana? Sebenarnya mudah ya. Coba kalau kita perhatikan di sini. Ini jajar genjang, artinya ini sejajar dengan ini. Karena sejajar, ini sudutnya 56, maka ini juga 56. Gitu ya. Karena sehadap. Ini 56, 56. Kalau dilihat pun sudutnya sama. Gitu ya. Coba kalian perhatikan segitiga CGF. Perhatikan segitiga CGF atau GFC. Gitu ya, sama saja. Nah, dalam sebuah segitiga, jumlah sudut dalam segitiga jumlahnya 180. Maka sudut di sini kalau saya misalkan ini X, berarti sudut X gampang ya. X sama dengan 180 dikurangi 56 ditambah 55. Ya, X sama dengan 180 kurangi 56 ditambah 55. Jadi 180 dikurangi ini berapa? 111. Berarti sama dengan 180 dikurangi 111 menghasilkan 69. Nah, jadi karena X dan Y berpelurus, maka X dan Y mempunyai jumlah 180. X-nya sudah ketemu 69, maka di sini sudut Y-nya juga ketemu, yaitu 180 dikurangi 69, maka hasilnya adalah 111 derajat. Berarti jawabannya adalah yang B. Itu untuk soal yang bentuknya seperti ini. Paham ya? Oke, next untuk soal berikutnya. Berikutnya perhatikan gambar. Diketahui ada persegi panjang. Ini persegi panjang. Jika 10A itu sama dengan 5B sama dengan 2C. Maka perbandingan antara luas daerah yang diarsir terhadap luas persegi panjang berapa? Kalau ada soal bentuk seperti ini menggunakan variabel dan hubungannya kita tahu, ya kita misalkan saja. Di sini hubungannya kita tahu bahwa saya tulis kembali, hubungannya adalah 10A sama dengan 5B sama dengan 2C. Karena hubungannya kita tahu, maka bisa kita misalkan. Kita misalkan saja, misal A-nya kita misalkan 1. Artinya 10 kali 1 sama dengan 10. Karena A-nya 1, maka B-nya 2. Karena 5 kali 2, 10. Berarti kalau begitu C-nya 5. Ini kita misalkan. Nah, kita misalkan seperti ini. Jadi tadi sekali lagi A-nya 1, B-nya 2, C-nya 5. Kalau begitu, panjang-panjang yang ada di dalam unsur-unsur persegi panjang ini kita juga tahu ukurannya. Yaitu mana? C. Di sini C-nya berapa? 5. Oh, berarti ini 5. Ini 5, kita tahu. Sedangkan ini 2B. 2B. B-nya 2, berarti ini 4. B, berarti ini 2. Seperti itu. Kemudian di sini ada 3A. A-nya 1, berarti di sini 3. B-nya 2, C-nya 5. B ditambah C, 7. Itu kan cocok kan? 7 tambah 3, 10. 5 tambah 5, 10. C-nya 5. Sedangkan A-nya 1. Seperti itu. Maka ketika yang ditanya adalah perbandingan antara luas daerah yang diarsir terhadap luas persegi panjang, ya mudah. Tinggal kita hitung luasnya saja. Yang ditanya adalah perbandingan antara luas daerah yang diarsir dibanding dengan luas persegi
panjang. Sedangkan luas daerah yang diarsir sama dengan luas persegi panjang dikurangi luas segitiga-segitiga yang di samping. Gitu ya. Saya tulis luas segitiga gitu aja. Luas segi panjang dikurangi luas segitiga-segitiga ini gitu. Atau kalau biar pas, luas segitiga 1 ditambah luas segitiga 2 tambah luas segitiga 3 ditambah luas segitiga 4 dibagi dengan luas persegi panjang. Nah, luas persegi panjang di sini karena panjangnya 10, lebarnya 6, berarti luasnya adalah 60. Di sini 60. Sedangkan luas segitiga yang pertama, yuk kita cari dulu. Luas segitiga, misalnya yang ini. Alasnya 5, tingginya 4. Luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. 5 kali 4, 20. Dibagi 2, 10. Itu luasnya. 2 kali 7, 14. Bagi 2, 7. 3 kali 5, 15. Bagi 2, 15 per 2. 5 kali 1, 5. Dibagi 2, 5 per 2. Berarti luas segitiga-segitiganya sama dengan seperti pada gambar yang saya tulis merah. Berarti 10 tambah 7 tambah 15 per 2 tambah 5 per 2. Berarti 60 dikurangi 15 per 2 tambah 5 per 2, 20 per 2 atau 10. 10 ditambah 10, 20. Tambah 7, 27. Dibagi 6. Nah, 60 dikurangi 27 sama dengan 33 per 60. Maka kita sederhanakan, atas kita bagi 3, bawah kita bagi 3. Maka 33 bagi 3, 11, 60 bagi 3, 20. Maka jawaban yang benar adalah 11 per 20. Begitu gitu ya. Oke, mudah ya untuk soal seperti ini. Berikutnya perhatikan gambar. Diketahui ada sebuah segitiga besar dan ada segitiga kecil di dalamnya gitu ya. Dengan ukuran sudut seperti pada gambar. Yang ditanya adalah besarnya sudut Y. Di situ. Nah, kita ingat satu hal bahwa jumlah sudut dalam segitiga harusnya 180. Maka kalau kita lihat di sini, perhatikan yang ini, yang merah, saya tandai merah. Ini adalah sudut-sudut dalam segitiga ini. Maka jumlahnya harusnya 180, berarti 82 ditambah 40 ditambah X sama dengan 180. 82 ditambah 40 sama dengan 120. 2 ditambah X sama dengan 180. Berarti X-nya sama dengan 180 dikurangi 120. 2 menghasilkan 58. Gitu ya. Karena X-nya 58, maka 2X-nya sama dengan 2 kali 58. 2 kali 58 sama dengan 116. Gitu ya. Karena 2X-nya ketemu, kalian perhatikan yang warna biru yang saya tandai. Ini juga merupakan sudut-sudut dalam sebuah segitiga. Maka dari itu jumlahnya juga 180. Jadi 40 ditambah 116 ditambah Y, hasilnya harus 180. 40 tambah 116, 156. Ditambah Y sama dengan 180, maka Y-nya sama dengan 180 kurangi 156, hasilnya 24 derajat. Jawaban yang benar adalah A, seperti itu gitu ya. Ini untuk soal yang bentuknya segitiga seperti ini. Jelas ya? Oke, next untuk soal berikutnya. Perhatikan gambar. Diketahui ada segitiga BCF. Ada segitiga BCF dan segitiga CDE merupakan dua segitiga yang kongruen. Jika segi 4A BFE adalah persegi panjang dengan panjang AB 2 dan DE 3, maka luas segi 4A BCD berapa? Nah, di sini ada dua segitiga yang kongruen.
Artinya kongruen sama persis, berarti mempunyai ukuran-ukuran yang sama. Artinya kalau bisa saya tandain, ini sama dengan ini. Gitu ya panjangnya. Sedangkan untuk panjang BC sama dengan panjang BF gitu ya. Nah, oke. Langsung saja di sini diketahui AB-nya 2. Saya tandain AB-nya 2. Yang ditanyakan ABCD, berarti luas bangun ini secara keseluruhan. AB2, kemudian DE3. Karena DE3, DE sama dengan CF, maka panjang CF pun 3. Sedangkan AB sama dengan EF, karena dia persegi panjang. Maka karena AB-nya 2, EF-nya juga 2. Nah, karena segitiga BCF dan segitiga CDE merupakan dua segitiga yang kongruen, maka BF sama dengan CE. BF sama dengan CE. Karena CE-nya 5, maka BF-nya juga 5. Ini 5 gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini jelas bahwa luas bangun tersebut sama dengan luas persegi panjang ditambah 2 kali luas segitiga. Kenapa 2 kali luas segitiga? Karena segitiganya kongruen, sama saja 2 kali luas segitiga. Gitu ya. Nah, luas persegi panjang, panjangnya 5, lebarnya 2, berarti 5 kali 2. Sedangkan luas segitiganya mempunyai alas 3, tingginya 5. Jadi setengah kali 3 kali 5. Nah, di sini sama-sama 2. 2 dikali setengah, 2 dibagi 2, 1. 5 kali 2 sama dengan 10 ditambah 3 kali 5, 15. Berarti hasilnya adalah 25 derajat. Gitu ya. Maka jawabannya adalah C. Gitu. Ini untuk soal selanjutnya gitu ya. Soal yang terakhir, perhatikan gambar, ada sebuah lingkaran yang berdiameter. Di sini ada 28. Di sini saya perjelas lagi. Dari misalkan di sini ada titik A, ini ada B, ada C, ada D gitu ya. Saya perjelas untuk panjang AB-nya sama dengan 14 cm AB. Diameter lingkaran yang kecil ini. Kemudian BC-nya 28 seperti pada gambar sudah jelas. Sedangkan CD-nya juga sama yaitu 14 cm. Yang ditanya adalah perbandingan antara luas daerah yang diarsir dengan luas daerah yang tidak diarsir. Gitu. Nah, kalau ada soal seperti ini gimana? Gitu ya. Ya kita tinggal hitung aja sebenarnya. Luas daerah yang diarsir dibanding dengan luas daerah yang tidak diarsir. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat. Caranya adalah kalau seperti ini, ya kita tulis saja. Luas daerah yang diarsir dibanding dengan yang tidak. Berarti luas yang diarsir dibanding dengan luas yang tidak diarsir. Nah, bagaimana cara mencari luas daerah yang diarsir? Cara mencari luas daerah yang diarsir ya sama saja. Luas lingkaran, gitu ya, luas lingkaran besar, gitu ya. Luas lingkaran besar gitu aja. Dikurangi luas daerah yang tidak diarsir. Itu luas daerah yang diarsir. Nah, sedangkan luas daerah yang diarsir, tidak diarsir ya tetap luas tidak diarsir. Nah, karena di sini luas lingkaran yang besar kita sudah tahu. Kenapa sudah tahu? Karena kita jelas di sini. Diameternya 28 tambah 14 tambah 14 yaitu berapa ini? 28 berarti 56. Karena diameternya 56, jari-jarinya 28, maka luas lingkaran besar sama dengan pi kali R kuadrat. R-nya adalah 28, berarti 28 kuadrat. Dikurangi luas daerah yang tidak diarsir, dibagi dengan luas yang tidak diarsir. Nah, luas daerah yang tidak diarsir harus kita cari dulu lebih mudahnya. Nah, luas yang tidak diarsir itu sama dengan ini. Kalau kita gabung, itu sama saja luas lingkaran yang sedang dikurangi luas lingkaran kecil ini. Ibarat kata ini gabung.
Gitu ya, ini saya bengkokkan ke sini. Nah, ini lingkaran ini sebenarnya. Dikurangi luas yang ini, berarti ini jadi luas lingkaran kecil. Berarti sebenarnya luas yang tidak diarsir itu sama dengan luas lingkaran dengan diameter 14 plus 28 dikurangi dengan luas lingkaran dengan diameter 14. Berarti luas lingkaran sedang gitu saja gitu ya. Sedang dikurangi dengan luas lingkaran kecil. Luas lingkaran sedang luasnya adalah pi r kuadrat. Karena diameternya 14 tambah 28, 42, maka jari-jarinya 21 kuadrat. Sedangkan luas lingkaran yang kecil, jari-jarinya 14, diameternya 14, maka jari-jarinya 7. Berarti pi kali 7 kuadrat. 21 kuadrat itu 441 pi, dikurangi 77 kuadrat, 7 kuadrat maksud saya, berarti 49 pi. 441 dikurangi 49 sama saja 392 gitu ya. 392 pi. Ini adalah luas daerah yang tidak diarsir. Maka substitusikan. Nah, 28 kuadrat itu sama dengan 324 gitu ya. Berarti sama dengan 324 pi, ini ke sini gitu ya. Nah, 324 pi dikurangi yang tidak diarsir 28 kuadrat berapa? Oh, bukan 324 ya. Sorry. Itu 18 kuadrat. Oke, kita hitung 28 kuadrat. 28 kuadrat 784 gitu ya. 784 pi dikurangi 392 pi dibagi 392 pi. Nah, 384 dikurangi 392 sama dengan 392 pi dibagi 392 pi. Lah, sama-sama 392 pi berarti perbandingannya 1:1. Begitu ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi untuk di-share video ini supaya video ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan terus belajar, latihan terus supaya bisa, karena matematika itu bisa karena terbiasa. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.